Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Heni Najibah Sofiani dengan NIM 231011075 dari kelas manajemen A2. Dan di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari mata kuliah perekonomian Indonesia selama satu semester akhir ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan topik pertama, saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang terlebih dahulu kenapa materi ini penting untuk kita bahas. Baik teman-teman, seperti yang kita tahu bersama, Indonesia saat ini menghadapi tantangan dan peluang besar sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Salah satu kekuatan utama perekonomian Indonesia ada di sektor UMKM yang menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 96% tenaga kerja nasional. Di sisi lain, transformasi ekonomi digital membuka peluang sekaligus tantangan baru. Belum lagi peran pasar modal yang sangat vital dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi kita. Ditambah lagi, globalisasi dan persaingan internasional menuntut Indonesia untuk terus berinovasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi jadi kunci penting dalam membangun perekonomian nasional yang lebih kokoh ke depannya. Nah, dengan latar belakang itulah saya akan mengajak teman-teman masuk ke materi yang pertama. Baik teman-teman, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Kenapa kita bahas ini terlebih dahulu? Karena memang UMKM itu bisa dibilang sebagai tulang punggung perekonomian kita. Berdasarkan data terbaru, jumlah UMKM di Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar 65 juta unit usaha atau hampir 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia. Tidak cuma itu, UMKM juga menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto nasional dan menyerap sekitar 96% tenaga kerja di Indonesia. Peranannya bukan hanya soal angka, tetapi juga soal pemerataan ekonomi di beberapa daerah, menopang ketahanan ekonomi lokal hingga menjadi stabilitas sosial. Tapi di balik besarnya peran itu masih banyak tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, literasi digital yang masih rendah. Oke, kita sekarang akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang strategi pemasaran untuk UMKM. Materi ini sangat penting karena punya produk bagus saja itu tidak cukup, tetapi tanpa promosi yang tepat, produk kita itu tidak akan terkenal di kalangan pasaran. Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh UMKM. Pertama, memperkuat hubungan person to person atau P2P. Artinya kedekatan personal sama pelanggan masih jadi nilai plus di Indonesia. Kedua, memanfaatkan digital marketing. Sekarang tuh kan banyak media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, sampai ke marketplace seperti Shopee dan Tokopedia jadi sasaran promosi yang murah dan efektif. Yang ketiga, memanfaatkan peluang kerjasama rasional melalui pameran produk, pelatihan ekspor, atau masuk ke platform global. Nah, yang terakhir itu konsep mini multinational corporate atau MMNC. Sebenarnya apa sih itu MNC? Jadi UMKM tetapi mempertahankan ciri khas lokalnya, tapi berorientasi ke pasar global. Contohnya seperti produk batik, kopi, atau kerajinan yang berbasis budaya Indonesia, tapi bisa dipasarkan hingga ke luar negeri. Ini strateginya dengan kemitraan internasional dan promosi lewat platform digital global. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang ekonomi digital di Indonesia. Kenapa ini penting? Karena saat ini Indonesia itu termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara. Jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 215 juta orang atau sekitar 77% dari total jumlah penduduk. Sektor ekonomi digital ini tidak cuma soal belanja online saja, tetapi juga mencakup fintech, konten digital, sampai ke platform edutech. Dampak positifnya, UMKM jadi lebih mudah akses ke pasar, pelaku kreatif digital bisa berkembang, dan bisnis juga jadi lebih efisien. Tetapi
Tentu saja masih ada tantangan seperti ketimpangan digital antar wilayah, rendahnya literasi digital UMKM, dan isu keamanan data. Jadi perlu ada pemerataan infrastruktur internet dan program literasi digital yang masif. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu tantangan pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, ini yang dari tadi kita bahas potensinya, sekarang kita lihat tantangannya. Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah, mulai dari ketimpangan ekonomi, angka pengangguran yang masih di atas 5%, infrastruktur belum merata, sampai persoalan korupsi. Tidak cuma itu, ketergantungan impor bahan baku, ancaman perubahan iklim, premanisme, hingga kenaikan harga pokok juga jadi tantangan nyata. Artinya, pembangunan ekonomi nasional masih perlu diperkuat dari berbagai sisi agar lebih merata dan keberlanjutan. Selanjutnya, materi yang kelima tentang sejarah dan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Kenapa ini penting? Karena pasar modal itu kayak barometernya kondisi ekonomi sebuah negara. Pasar modal di Indonesia sudah ada sejak tahun 1912 di Batavia, lalu sempat vakum, aktif kembali di tahun 1977, dan tahun 2007 Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya digabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Perannya ada 3. Peran pertama sebagai sarana investasi masyarakat, yang kedua jadi penyedia dana untuk perusahaan, yang ketiga indikator stabilitas ekonomi lewat IHSG. Sekarang pasar modal kita semakin berkembang dengan adanya saham syariah, reksadana, ETF, sampai ke vintage investasi seperti Ajaib, Bibit, Bareksa yang bisa investasi semakin mudah dan menarik usaha generasi muda. Kita masuk ke materi yang terakhir tentang analisis fundamental dan teknikal dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, kalau teman-teman tertarik investasi ke pasar modal, ada 2 analisis yang wajib banget dipahami. Yang pertama, analisis fundamental. Ini analisis yang dilihat kondisi keuangan perusahaan seperti return on equity atau ROE, price to earning ratio atau PER, dan debt to equity ratio atau DER. Biasanya cocok untuk investasi jangka panjang. Yang kedua yaitu analisis teknikal. Ini yang menganalisis pergerakan harga saham di masa lalu untuk diprediksi ke depannya. Indikatornya ada moving average, RSI, dan Bollinger Bands. Biasanya cocok untuk trending jangka pendek. Jadi 2 analisis ini mempunyai tujuan yang berbeda, tetapi jika digabung bisa bantu kita mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan minim resiko. Baik teman-teman, sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan sedikit. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang butuh banget strategi pemasaran tepat, khususnya di era digital. Ekonomi digital kita berkembang pesat, tetapi masih menghadapi tantangan ketimpangan, akses internet, dan keamanan data. Pembangunan ekonomi Indonesia masih perlu pembenahan di berbagai bidang, termasuk SDM, infrastruktur, dan pemberantasan korupsi. Pasar modal Indonesia sudah mempunyai peran strategis sejak lama dan kini makin berkembang dengan teknologi digital. Terakhir, dalam investasi penting buat pelajari analisis fundamental dan teknikal supaya keputusan kita lebih terukur dan minim resiko. Nah, itu tadi teman-teman ringkasan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang mata kuliah perekonomian Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.